Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke bosku, kali ini kita berada di sawah ya. Ini mau menggarap lahan ini. Ini kali ini kita mau tipar bosku. Bahasanya sini tipar, yaitu meratakan atau singkal lahan, tapi lahannya lahan keras ini bosku. Kalau menggunakan singkal standarnya dia nggak bisa bosku. Kita menggunakan singkal modifan kayak gini. Ini seperti kemarin yang sudah pernah kita review, cuman kemarin kita gunakan untuk ngirit tanah atau meratakan tanah dari dataran tinggi ke dataran rendah gitu. Cuman kalau untuk tipar ini singkal yang lahan keras kayak gini, untuk pipa yang bagian sini ini ada bekasnya ya, ini saya ambil sudah nih. Nih 1 2 3 4 ini ada bekas pipa yang sudah kita pasang ke sini ya. Kemarin ada 4 buah untuk meratakan tanah atau girit kemarin. Nah, ini kita gunakan untuk tipar atau ini apa ya, mensingkal lahan keras tapi ya istilahnya mau ya. Ini kalau menggunakan singkal standar ini nggak bisa bosku ya, makanya kita pakai ini yang sudah kita garap gitu. Dan yang sebelah sini belum. Nah, terus gimana cara kerjanya akan kita langsung coba aja ya. Oke bosku, ini untuk persiapan tanaman padi ya dengan sistem gogor rancah ya. Bisa menggunakan tajuk, bisa menggunakan alat tanam padi seperti seruntul ya, seperti seruntul. Nah, cuman gini aja. Ini kalau menggunakan singkal bawaan dari pabrik itu nggak bisa bosku, nggak bisa karena lahannya bawah ini keras gitu. Cuman yang bagian atas dia mawur atau gimana ya bahasanya, pokoknya gimana ya, bagian atas itu dia mawur bosku ya kalau bahasa sini. Nah kayak gini, ini kalau dia dikasih dalam lagi dia nggak bisa gitu, jadi bagian atas saja gitu. Makanya ini kalau menggunakan singkal modifan kayak gini ini bisa. Kalau menggunakan singkal bawaan dari pabrik dia nggak bisa bosku. Nah kayak gini. Ini sebenarnya tidak bisa ya kalau digarap dengan traktor, tapi kalau dengan alat modifan kayak gini ini bisa kayak ini ya. Biasanya ini para petani di sini ini mencangkul ya, menggunakan cangkul biasa itu ditipari gitu, tipis-tipis gitu, untuk persiapan tanaman padi sistem gogor rancah bosku ya ini. Tapi dengan alat ini kita bisa mempercepat pekerjaan ya. Hasilnya ya kayak gini, melebihi daripada cangkul. Ini nanti akan 2 kali jalan bosku ya. Ini kan kita jalan ke sana, nanti baru kita tugel kalau bahasanya sini, kita potong ke arah ke samping ya. Jadi nanti hasilnya lebih lembut lagi tanahnya. Setelah itu baru kita garu. Kalau di tempat kami kayak gitu untuk persiapan tanaman padi dengan sistem gogor rancah bosku ya. Jadi pakai tajuk atau pakai alat tanam padi gogor rancah seperti alat seruntul. Kalau di tempat kami biasanya pakai kayak gitu bosku ya. Dan ini persiapan apa, menggarap lahannya bosku. Kayak gini. Ini kita sambil naik bosku ya, sambil naik supaya alatnya ini bisa tertekan ke bawah gitu. Nah, sambil naik, jadi lebih enak gitu cara kerjanya ya. Tidak jalan, kalau jalan ya kita agak capek bosku ya. Nah terus ukurannya yang ideal berapa nih bosku ya? Yang ideal untuk lebarnya, untuk pesonya ini kan yang bagian bawah kita menggunakan peso bosku ya, peso dari besi biasa nggak apa. Kalau ada ya dari per mobil itu lebih bagus ya. Yang penting dikasih tajam ya, dikasih tajam itu aja. Terus kasih lebar maksimal tuh 1,20 meter lah maksimal bosku ya. Tapi idealnya itu paling panjang 1 meter bosku. Paling panjang 1 meter. Karena apa? Semakin panjang dia bukan ya dapat dikatakan semakin cepat bosku ya, tapi apa? Dia nggak bisa tatas. Karena apa? Karena tanahnya ini strukturnya kan kadang ada yang tinggi ada yang rendah bosku ya. Jadi
ada yang apa ya istilahnya itu, ada yang nggak kena singkalnya gitu bosku pokoknya gitu. Kalau yang saya buat ini ukurannya cuma 70 bosku. 70 ini ya lebih tatas kalau bahasanya sini ya, apa ya, pokoknya kena lah, bagian rumputnya itu benar-benar kena gitu, jadi nggak kelewatan gitu. Kemudian nanti akan kita garap lagi ke arah samping, maksudnya kita potong, kita tugel kan, kita terap lagi tugel ke sini gitu. Ini kan ada ke sana, nanti akan ke sini traktornya gitu. Nanti kalau sudah kelar ini sampai sana gitu. Kurang lebih kayak gitu bosku. Ya cukup sederhana, tapi bagi kami di sini cukup bermanfaat lah alat ini. Ini bisa ditambah lagi kecepatannya. Ya, misalkan kita pakai tangan dua, ya cuman pakai tangan satu, bukannya nggak bisa terlalu cepat. Nah, kadang lebih kayak gini bosku. Ini cukup efektif bosku ya, cukup benar-benar cukup efektif. Walaupun ada kelewat 1, 2 atau berapa jengkal itu nggak apa-apa, nanti kan kita potong lagi gitu. Kan kita potong ke samping, jadi tetap nanti akan tergaruk sempurna bosku ya. Ada sebagian rumput yang nggak kena, nggak apa-apa, nanti akan kita singkal ulang kan, pasti dia akan kena rumput yang kelewatan tadi. Singkal ulangnya menghadap ke sana. Kalau catokannya bagian sana ini pakai catokan singkal biasa, kemudian kita kombinasikan menggunakan pipa 2 ini yang pernah kita ulas juga ya. Jadi teman-teman yang mau buat silakan, karena ini cukup membantu ya bagi lahan tanaman padi dengan sistem pokok rancah bosku. Sangat membantu sekali. Kalau untuk tanam padi dengan sistem tandur ya tidak membutuhkan alat ini bosku ya. Oke bosku ya, semoga ini bermanfaat ya. Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.